Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dono Santosa dari SMA Negeri 1 Sepau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan membahas soal bagaimana cara menentukan jumlah air kristal dari suatu senyawa hidrat. Jadi suatu senyawa hidrat ini adalah senyawa yang mengandung atau mengikat sejumlah molekul air. Nah, apabila senyawa ini dipanaskan atau dilarutkan, maka airnya akan menguap dan yang tertinggal adalah kristal senyawanya. Nah, senyawa yang sudah tidak mengikat molekul air itu disebut dengan senyawa anhidrat. Jadi senyawa hidrat kemudian melepaskan molekul air, sejumlah molekul air, maka yang tersisa atau hasilnya adalah suatu senyawa anhidrat. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah molekul air atau jumlah air kristal dalam suatu senyawa hidrat? Nah, saya akan memberikan caranya dengan membahas 3 contoh soal berikut. Soal ini adalah soal-soal lama, namun masih relevan untuk kita bahas. Ya. Yang pertama adalah soal ujian masuk Undip tahun 2009. Yang kedua adalah soal proyek perintis tahun 1981. Kemudian yang ketiga adalah soal UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri 1994. Walaupun ini soal-soal lama, tapi masih relevan dengan soal-soal tentang senyawa hidrat yang keluar baru-baru ini, yang keluar dalam ujian dalam waktu dekat ini. Baiklah, kita mulai dengan membahas soal yang pertama. Cara 1. Jadi perhatikan bahwa senyawa ini, senyawa FeSO4x2O, ini adalah senyawa hidrat yang mengikat molekul air sebanyak X. Kemudian senyawa ini dipanaskan. Nah, pada pemanasan 41,2 gram senyawa ini dihasilkan 30,4 gram garam perosulfat. Garam perosulfat adalah garam besi 2 sulfat. Pero adalah besi dengan bilangan oksidasi plus 2. Jadi mula-mula kita tuliskan dulu reaksi pemanasannya. FeSO4x2O padat dipanaskan. Biasanya untuk menuliskan reaksi pemanasan itu digunakan lambang segitiga di bawah tanda panah. Ini saja di atas tanda panah. Menghasilkan FeSO4x2O dipanaskan menghasilkan FeSO4
Nah, inilah garam perosulfat anhidrat itu. Anhidrat artinya tidak mengikat molekul air lagi. Airnya menguap, berarti menghasilkan uap air. H2O-nya G, artinya gas. Nah, garam FeSO4x H2O yang dipanaskan itu sebanyak 41,2 gram. Kemudian garam perosulfat anhidrat, berarti FeSO4-nya yang dihasilkan itu 30,4 gram. Dari sini kita bisa menghitung berapa banyak air yang menguap. Jadi sebelum dipanaskan, berat senyawanya atau massa senyawanya adalah 41,2 gram. Kemudian senyawa ini dipanaskan, airnya menguap, sehingga padatan yang tertinggal itu 30,4 gram. Kalau begitu, kita bisa menghitung berapa banyak air yang menguap ini, yaitu 41,2 dikurangi 30,4. Berapa 41,2 dikurangi 34? Dikurangi 30,4, maaf. 10,8. Ya, jadi massa air yang menguap itu adalah 10,8 gram. Dari mana? Dari senyawa hidrat yang dipanaskan dikurangi dengan senyawa anhidrat yang tertinggal. Baik, kita hapus ini. Oh iya, maaf, tadi seharusnya kita hitung MR dulu. MR dari senyawa-senyawa ini. MR atau massa molekul relatif. Massa molekul relatif ini menunjukkan massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol senyawa, massa 1 mol suatu zat. Jadi massa 1 mol suatu zat itu sama dengan massa molarnya. Yang besarnya sama dengan AR atau MR zat itu. FeSO4 berarti MR-nya kita hitung 56, ya. FeSO4, S-nya 32, O-nya ada 4, ARO 16, 16 kali 4 berarti 64. Nah, ini 2, simpan 1, 6 tambah 6, 12, 12 tambah
152. Ya, jadi 152. Kemudian MrH2O. MrH2O, H itu AR-nya 2, 2 kali 1 ditambah ARO, karena O-nya ada 1, 16, berarti 18. Nah. Kemudian bagaimana dengan Mr senyawa hidrat itu, yaitu FeSO4xH2O ini. Ini tentu sama dengan Mr FeSO4 ditambah X kali MrH2O. Karena sebenarnya senyawa hidrat itu gabungan dari dua senyawa itu. Ya, yaitu senyawa hidrat adalah suatu senyawa yang mengikat molekul air. Ini kita pindah ke bawah saja ya. Atau ini kita hapus saja. Kita hapus saja karena kita sudah menghitungnya, sudah tahu. Oke. Nah, berarti kalau begitu Mr FeS4x2O itu sama dengan 152 ditambah 18X. Ya, karena MrH2O-nya 18, MrH2-nya 18 dikali dengan X. X dikali 18 berarti 18X. Nah, dari sini kita bisa mencari perbandingan mol. Perbandingan mol H2O berbanding mol FeSO4. Saya copy saja ini. Oke, saya copy saja. Nah, kita tahu bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Berarti mol H2O berbanding mol FeSO4 sama dengan X berbanding 1. Ya. Nah, mol itu sama dengan massa dibagi massa molar. Massa molar sama dengan Mr. Nah, jadi mol sama dengan massa dibagi massa molar atau mm. Nah,
massa ini berapa gram. Ya, massa molar ini massa 1 mol suatu zat yang besarnya sama dengan AR atau MR zat itu. Oke, saya hapus. Berarti kalau begitu mol H2O bisa kita hitung, yaitu massa H2O 10,8 dibagi massa molarnya yang besarnya sama dengan MrH2O tadi 18 berbanding mol FeSO4, yaitu massa FeSO4 30,4 dibagi massa molarnya yang besarnya sama dengan MR FeSO4 itu sendiri, sama dengan X berbanding 1. Maka sepuluh koma 8 dibagi 18 0,6 berbanding 30,4 dibagi 152 0,2. Sebab kalau 152 kali 2 itu 304. Artinya kalau 304 dibagi 152 itu 2. Nah, ini 30,4 dibagi 152. Tentu hasilnya sama dengan 0,2. Sama dengan X berbanding 1. Maka sehingga 0,6 dibagi 0,2 ya, 3 ya. 0,6 dibagi 0,2 itu sama dengan 3 ya. Sama dengan X dibagi 1, X berarti X sama dengan 3. Jadi jawabannya C. Berarti senyawa hidrat ini adalah FeSO4 3H2O atau besi 2 sulfat atau ferosulfat di trihidrat. 3 tri ya. Ferosulfat trihidrat atau besi 2 sulfat trihidrat. Itu cara 1. Cara 2. Cara 2 ini merupakan perluasan dari aplikasi atau penerapan hukum Proust, yaitu perbandingan massa zat-zat dalam perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Misalnya kita mempunyai senyawa A, X, B, Y ya. Maka massa X, massa A, massa unsur A dalam senyawa itu sama dengan X dikali
ARA dibagi MR AXBY dikali massa AXBY itu. Nah, nih. Jadi cara kedua nih pada cara kedua ini kita menggunakan perluasan dari hukum Proust ini, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, kalau begitu saya hapus dulu. Oke. Malah yang ini ya. Nanti saya hapus saja itu. Kalau begitu, massa FeS massa FeSO4 yang terkandung di dalam FeSO4X-H2O ini ya, yang besarnya sama dengan massa FeSO4 yang tertinggal ketika senyawa FeSO4X-H2O ini dipanaskan ya, bisa kita hitung dengan cara ini, yaitu massa FeSO4 sama dengan MR FeSO4 dibagi MR FeSO 4 X H2O mana nih tanda kali nih, kali massa senyawa hidrat yang dipanaskan tadi. Jadi massa FeSO4 dalam senyawa hidrat itu, dalam senyawa FeSO4X-H2O ini sama dengan massa FeSO4 yang tertinggal ketika senyawa hidrat itu dipanaskan dan semua airnya menguap. Nah, ini kan sudah dari soal sudah diketahui, yaitu sebesar 30,4 gram. 30,4 sama dengan MR FeSO4 sudah kita hitung 152. Kemudian MR FeSO4X-H2O juga sudah kita hitung
yaitu 152 ditambah 18X dikali massa FeSO4X H2O dari soal sudah diketahui 41,2. Berarti (152) ditambah 18X sama dengan 152 dibagi 30,4 dikali 41,2. Kita selesaikan persamaan ini. Nah, perhatikan ini. Ini 152, ini 30,4. Ya. Ini 5. 5 dikali 41,2. Berarti 206. Ya. (152 dibagi 30,4 dikali 41,2. Nah, ini 5. Nah, 30,4 kali 5 30 kali 5 150. 0,4 kali 5 itu 2. Berarti 152 dibagi 30,4 itu 5. 5 kali 41,2. Ya. Kalau 41,2 kali 10 itu 412. Kalau dikali 5 berarti dikali 10 terus dibagi 2. Berarti 412 dibagi 2 sama dengan 206. Ya, 206. Oke. Berarti ini kita kopikan lagi ke sini. Kok enggak ada tanda panahnya? Nah, ini hasilnya adalah 206. Maka tanda panah lagi. 18X sama dengan 206 dikurangi 152. 206 dikurangi 152. Hasilnya sama dengan 54. Sehingga X sama dengan 54 dibagi 18 sama dengan 3.
Oke, ini saya hapus. Coretan-coretannya ini saya hapus. Kemana ya sekaligus? Oke. Itu cara ketiga. Cara kedua, bagaimana cara ketiga? Cara ketiga mirip dengan ini. Karena mirip, maka saya kopikan saja. Karena mirip, maka saya kopikan saja. Cara 3. Nah, hanya di sini saya tidak menghitung massa FeS4 tapi massa H2O. H2O. Kenapa? Karena massa H2O sudah kita hitung pada cara 1. Seandainya kita langsung menggunakan cara 3 ini, tentu harus kita hitung dulu massa H2O. Seperti pada cara 1 itu, yaitu mengurangkan senyawa hidratnya dikurangi dengan senyawa anhidrat yang tertinggal. Jadi ini H2O. Nah, copy saja nih. Oke. Kita masukkan massa H2O-nya itu 10,8. Kemudian MrH2O-nya ini 18. Maaf, 18. Kemudian MrFeS4x2O ini sama di atas itu. Kemudian massa FeS4x2O-nya itu 41,2. Maka dari sini ini kita kalikan ke sana, kemudian 10,8-nya untuk membagi, berarti ini 18 dibagi 10,8 18 dibagi 10,8 atau 41,2 dibagi 108. Dibagi 10,8. Ini saja yang kita bagikan. Bergeser dia. Nah, atau begini supaya lebih mudah menghitungnya.
Jadi ini 10,8 dikali dalam kurung 152 ditambah 18x sama dengan 18 kali 41,2. Nah, ini 108. Ini 18. 108 ini bisa kita bagi dengan 18. 0,6. Berarti 0,6 kali 152 tambah 18x sama dengan 41,2. Maka nol koma 6-nya kita kalikan ke dalam. 0,6-nya ini kita kalikan ke dalam, dikalikan 152. 91,2 sama dengan ditambah 0,6 kali 18 kali 0,6 10,8 sama dengan 41,2. Ini ada yang salah ini menghitungnya. Oh ya. Di dalam senyawa FeS4xH2O itu molekul airnya terdapat molekul air sejumlah X. Berarti di sini X dikali MrH2O, bukan MrH2O saja. Berarti ini X dikali 18. Nah, ini 18X. 18X. Oke. Berarti kalau 10,8 dibagi dengan 18 itu 0,6. 0,6 kali dalam kurung 152 plus 18x ya. 10,8-nya kita bagi dengan 18. Berarti x-nya masih kita kalikan dengan 41,2. 41,2 x ini. Nah, dari sini didapat bahwa ini bisa kita kurangkan ini 41,2 dikurangi dengan 10,8x.
sama dengan 30,4. D. (41,2 X) dikurangi dengan 10,8 X sama dengan 30,4 X. Ya, jadi 30,4 X sama dengan 91,2. Maka X sama dengan 91,2 dibagi 30,4. Nah, 3 jawabannya. Karena 30 kali 3 itu 90, 0,4 kali 3-nya 1,2. Berarti 91,2 dibagi 30,4 itu jawabannya 3. Oke. Jadi baik cara 1, 2 maupun 3 itu hasilnya sama. Ini saya hapus dulu. Loh, kok enggak mau, malah hilang. Sudah diblok sama-sama. Ngapusnya aja lama. Loh, tadi kok jadi kopi ya? Jadi tebal. Oke. Ini mungkin teknik menghitungnya, angka-angka ini ada yang lain ya. Misalnya dari sini 41,2 dikali 18X, kemudian ini 10,8 kali 152 ditambah 10,8 kali 18X, tapi itu akan menghasilkan angka-angka yang relatif besar. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Nah, cara yang kedua ini pun ya sama dengan soal 1 karena soalnya sama. Soal yang kedua maksud saya, bukan cara yang kedua. Cara 1, soal kedua cara 1. Mula-mula kita hitung dulu mRNA2SO4. Mr massa molekul relatif, Na2SO4 sama dengan, kita hitung dulu, Na itu 23. Oh, tidak diberi ya. Malahan dalam soalnya tidak diberi AR-nya. Tapi kita hitung dulu, AR Na itu 23 kali 2 berarti 46. Kemudian S itu 32. Kemudian
Oh, itu 16 kali 4. SO4 berarti O-nya ada 4. Dua. Nah, 6 tambah 4 12. 10 tambah 2 12, simpan 1. 1 14, 142. Ya. Nah, 142. Oke, 142. Kemudian MR H2O 18, sama seperti pada soal nomor 1. Kemudian ini titik koma saja. Titik koma. Ini juga titik koma. Kemudian MR ini sama dengan, tentu sama dengan MR Na2SO4 ditambah X kali MR H2O, sama seperti pada soal nomor 1 tadi. Berarti ini sama dengan 142 ditambah 18 X. Oke, ini kita hapus saja. Oke. Nah, kita copy persamaan reaksi pemanasannya ini. Jadi Na2SO4X H2O dipanaskan, maka seluruh molekul airnya menguap. Yang tinggal adalah padatan ini, senyawa anhidrat ini, Na2SO4. Nah, natrium sulfat terhidrat, natrium sulfat hidrat yang dipanaskan itu sebanyak 11,6 gram. Kemudian Na2SO4 anhidrat, berarti ini Na2SO4 yang sudah tidak mengikat molekul air ini 7,1 gram. Kalau begitu, berapakah massa air yang menguap? 11,6 dikurangi 7,1 berarti 4,5 ya. 11,6 ini massa air yang menguap adalah massa senyawa hidrat sebelum dipanaskan dikurangi massa senyawa anhidrat yang tertinggal. Berarti 11,6 dikurangi 7,1. 6 dikurangi 1, 5. Kemudian 11 kurangi 7 itu 4. 4,5 gram. Oke, saya hapus itu. Berarti ini 4,5 gram, kita tuliskan di sini. Nah, sama dengan cara satu ini, maka saya copy saja cara satu pada soal satu ini, saya copy saja, nanti tinggal mengubahnya. Mol H2O berbanding mol, ini saya copy saja, sama dengan
mol H2O berbanding mol Na2SO4 sama dengan perbandingan mol sama dengan koefisien perbandingan koefisien reaksi. Berarti mol H2O berbanding mol Na2SO4 sama dengan X berbanding 1. Mol H2O-nya kita hitung dulu, yaitu massa H2O dibagi dengan MR-nya dibagi dengan massa molar. Massa molarnya besarnya sama dengan MR, yaitu 18 untuk H2O berbanding mol Na2SO4, massa Na2SO4 yang tertinggal itu yang dihasilkan dibagi dengan massa molarnya, yaitu 142. Ini 7,1 dibagi 142. Saya menghitungnya akan menggunakan pecahan saja. 4,5 dibagi 18. Nah, itu 1/4. 1/4. Karena 4,5 kalau dikalikan 4 itu 18. Jadi sama-sama dibagi dengan 4,5. 4,5 bagi 4,5 1. 18 bagi 4,5 itu 4. Berbanding 7,1 dibagi 142. Ini 1/20. 7,1 kali 20 itu 142. 7,1 kali 2 itu 14,2. Nah, kalau kali 20 berarti kali 10 lagi 142. Sama dengan X berbanding 1. Nah, ini suku tengah kali suku tengah sama dengan suku tepi kali suku tepi. Berarti 120, 1/20 maksud saya, 120 dikali dengan X sama dengan 1/4 kali 1. 1/4. Sudah dapat diduga X-nya sama dengan 5. X sama dengan 20-nya kita kalikan ke sana. Berarti X sama dengan 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Kalau begitu nama senyawa ini adalah natrium sulfat pentahidrat. Karena 5 itu sama dengan penta. Itu cara 1. Bagaimana cara 2? Cara 2 sama dengan cara 2 pada soal 1. Maka saya kopikan saja ini. Ini kita ganti. Ini kita ganti. Ini kita ganti. Massa Na2SO4 7,1 dari soal tadi. Ini mRNA2SO4 itu 142. Ini 142 ditambah 18X. Ini berapa tadi? 11,6 ya, 11,6 massa Na2SO4 X2O yang dipanaskan.
142 ditambah 18X sama dengan 142 dibagi 7,1 dikali 11,6. Ya, daripada kita harus mengalihkan 7,1 kali 142. Nah, ini berarti ini 142 ditambah 18X. Nah, ini bisa kita hitung ini. 20 sudah dapat diduga. Karena kalau 142 dibagi 71 itu 2. Ini dibagi dengan 7,1 berarti 20. 20 dikali 11,6. Ya, 20 dikali 11,6. 11,6 kalau dikali 10 itu 116. Dikali 2, karena dikali 20 tadi kali 10 terkali 2. 116 kali 2 berarti 232. Ini sama dengan 232. Nah, kalau begitu 18X sama dengan 232 ini dikurangi 142. Nah, 90. Maka X sama dengan 90 dibagi 18 sama dengan 5. Ya, 18 kali 5 90. 90 bagi 18 sama dengan 5. Kemudian cara ketiga mirip dengan cara 3 pada soal 1. Ya, karena soalnya mirip, hanya senyawanya beda, angka-angkanya beda. Ini kita ganti dengan oke. Berarti ini massa H2O tadi sudah kita hitung 4,5 ya. 4,5 benar. 4,5 sama dengan X kali 18 ini 142. Ini 11,6. Berarti 142 ditambah 18X sama dengan 142 tambah 18X sama dengan X kali 18 dapat X kali 18 18X dibagi 4,5 dikali 11,6. Nah, beginilah kira-kira. Berarti 142 ditambah 18X sama dengan, nah ini 18X dibagi 4,5 itu 4X. 4X dikali 11,6. Nah, 11,6 dikali 4. 18 dibagi 4,5 itu 4. 4X. 4X kali 11,6.
11,6 kali 4, kita kalikan saja. Nah, biar kelihatan prosesnya. Simpen 2, 1 kali 4 itu 4, dikali 2 yang disimpan 6. Nah gitu kan, 11 kali 4 kan 44, 0,6 kali 4 2,4, 44 ditambah 2,4 46,4. Oke, kita hapus dulu yang itu. (46,4). Ini berarti 46,4x. Sehingga (46,4x) ini kita kurangkan dengan 18x. Ya. 46 dikurangi 18 itu 28. Berarti 28,6x. Lah. Kok jadi di situ? Ini 18x. Nah, sekarang di sini 46,4x dikurangi 18x, ya, 28,4x sama dengan 142. Maka X sama dengan 142 dibagi 28,4 sama dengan 5. Itu cara ketiga. Jadi baik cara 1, 2, dan 3 hasilnya sama. Oke. Kita jawab soal yang ketiga. Kok jadi jauh bener? Oh ini. Nah, cara 1. Kita buat persamaan reaksi pemanasannya. Padat menghasilkan jadi terhapus dia. Padat ditambah ini
Airnya menguap, berarti uap air. Oke. Nah, pada pemanasan 7,15 gram Na2CO3. Oh ya, kita hitung dulu MR-nya. Sama seperti pada soal 1 dan soal 2. MR Na2CO3. Saya copy saja nih, daripada harus saya ketik kelamaan. Nah, AR Na 23 berarti Na2CO3, Na-nya ada 2. 23 kali 2, 46. Hitung sini ya. 46. Na2CO3, C-nya itu 12. O-nya 16 kali 3, O3, CO3 berarti O-nya ada 3, 16 kali 3, 48. Kita jumlahkan ini. 16. Simpan 1. 10. Berarti 106 MR-nya. 106 ya. Saya hapus dulu. Kemudian MrH2O sama seperti pada soal 1 dan 2, sama dengan 18. Kemudian MR Na2SO4 X-H2O. MrNA2CO4X-H2O itu sendiri berarti penjumlahan dari MrNA2CO3 ditambah X kali MrH2O. Kalau begitu MrNA2CO3X-H2O itu sama dengan 106 ditambah X kali 18X. Salah terus yang ini. Oke. Nah, dari soal diketahui bahwa Na2CO3X-H2O yang dipanaskan itu 7,15 gram. Kemudian beratnya berkurang menjadi, nah ini berarti massa Na2CO3 padatan yang tertinggal itu, massa senyawa anhidratnya itu 2,65 gram. Berkurang menjadi, bukan berkurang sebanyak, berarti ini sisanya. Maka berapa massa uap airnya, berapa massa air yang menguapnya, kita kurangkan 7,15 dikurangi 2,65. Kita kurangkan 7,15 kurang di sini ya, 7,15 dikurangi 2,65. Oke. Ini 1 dikurangi 6 tidak bisa, minjem di sini. Berarti ini 11. 11 kurangi 6 5. Kemudian karena 7 sudah dipinjam 1 berarti tinggal 6. 6 dikurangi 2, 4. Nah, 4,5. Oke, saya hapus dulu. Berarti massa air yang menguap itu 4,5 gram.
Kita gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Mol H2O kita hitung dari massa H2O dibagi massa molarnya. Berarti 4,5 dibagi 18 berbanding mol Na2CO3 massa Na2CO3 6,25 dibagi massa molarnya 106. Massa molar, massa 1 mol besarnya sama dengan mR. Sama dengan X berbanding 1. Maka X ini saja, X sama dengan ini suatu X per 1 itu X dibagi 1 sama dengan X. Berarti X sama dengan ini pecahan dibagi dengan pecahan yang lain. Maka pecahan yang kedua itu pembilang dan penyebutnya dibalik. Dikali (106) per 2,65. Gimana kira-kira ini? Kita hitung. Biar besar dikit hurufnya. (4,5 bagi 18 dikali 106 per 2,65. Ini kita bagi dengan 4,5 1. Ini dibagi 4,5 4. Berarti 1/4 kali 106 per 265. Nah, sekarang 106 kita bagi 4. Kita bagi 4. Kalau kita bagi 2 dulu, ini bagi 2. Ini dapatnya 53. Nah, 53 dibagi 2. 26,5. Berarti hasil akhirnya adalah 26,5 dibagi 2,65 sama dengan 10. Ya. Berarti hasil akhirnya adalah 10. Kalau begitu X-nya sama dengan 10. Kita hapus. Hasilnya 10 ya, ingat nanti kita tuliskan. Kalau kita tuliskan baru menghapus itu nanti harus ngeblok satu-satu. Kalau ini hanya membatalkan perintah saja. 10. Berarti senyawanya itu adalah Na2SO4 XH2O. Jadi rumus kristal tersebut adalah
rumus kristal tersebut adalah Na2CO3 10H2O. Saya copy saja daripada saya harus ngetik. Nah, cara 1. Bagaimana cara 2? Cara 2 pada soal 3 ini mirip dengan cara 2 pada soal 1. Saya copy saja karena mirip. Ini diganti dengan C. Ini ganti dengan 4-nya ganti dengan 3. Ya. Mungkin di antara cara-cara ini yang terpikirkan oleh kita, oleh Anda semua, hanyalah cara 1. Ya. Dan memang dengan cara 1 soal ini bisa diselesaikan. Namun sebagai cara alternatif, ya, sebagai pengembangan suatu konsep, maka tidak ada salahnya cara 2 dan cara 3 juga kita kuasai. Nah, massa Na2CO3-nya 2,65. Kita masukkan ke sini. Kemudian Na2CO3-nya 106. Ini berarti 106 ditambah 18X dikali massa Na2CO3 X2O yang dipanaskan 7,15. 7,15. Berarti ini 106 ditambah 18X sama dengan 106. Oh, ini kita kalikan ke dalam saja. 2,65 saya nggak bagikan ya, tapi akan saya kalikan ke dalam saja. Sepertinya lebih mudah menghitung begitu. Koma 15. Oke. Berarti sebelah kiri itu saya kalikan ke dalam tapi tidak saya hitung. 2,65 dikali 106 ditambah 2,65 dikali 18X sama dengan 7,15 dikali 106. Dari sini kita dapat persamaan sama dengan, nah perhatikan ini 7,15 7,15 kali 106, ini 2,65 kali 106, maka ini bisa kita kurangkan. 7,15 kali 106 dikurangi 2,65 kali 106. Sama halnya seperti kita mengurangi 7,15A dikurangi 2,65A. Nah, berarti ini hasilnya adalah
4,5 dikali 106. Maka X sama dengan 4,5 dikali 106 dibagi 2,65 kali 18. Nah, coba kita hitung. Nah, tentu hasilnya 10 ya. Karena udah terjawab dari cara 1. Tapi betulkah hasilnya 10 dari hitung-hitungannya itu? (4,5) dikali 106. Tidak usah kita kalikan ya. Kalau dikalikan nanti bilangan-bilangannya menjadi besar, menjadi relatif besar. Nah, nih. Ini bagi dengan ganti yang ini. Yang merah. Ini bagi 4,51, ini dibagi 4,54. Ya. Ini dibagi 2 dapat 53. Nah, sekarang 2,65 dikali 2 53 berarti hasil 5,3. Berarti hasil akhirnya adalah 53 dibagi 5,3 sama dengan 10. Sama dengan cara 1. Itu hitung-hitungannya. Oke, 10 ya. Saya hapus. Sama dengan 10. Kemudian cara ketiga. Cara ketiga mirip dengan cara 3 pada 2 soal sebelumnya. Karena mirip, maka saya copy saja ini. Oke, ini diganti dengan berarti ini airnya adalah 4,5. 4,5 ini 18X, ini 106 ditambah 18X ya. Ini 7,15. Oke. Ini (106) tambah 18X dikali di luar kurung ini 4,5.
Ini sebelah kanan 18X dikali 7,15. 18X kali 7,15. Saya akan kalikan ke dalam, tapi saya tidak hitung angkanya. Berarti ini 4,5 dikali mana? 4,5 dikali 106 ditambah 4,5 kali 18X. Sebelah kanan 7,15 dikali 18X. Berarti dari sini kita dapat persamaan nah ini bisa kita kurangkan. 7,15 kali 18X dikurangi 4,5 kali 18X ya. 7,15 bisa kita hitung di sini. 7,15 dikurangi 4,5 2,65 ya. Berarti 2,65 dikali 18X berapa itu? Tidak usah kita kalikan, sama dengan sebelah kanan ya. Ini tadi 7,15 dikali 18X dikurangi 4,5 kali 18X sama dengan 2,65 dikali 18X sama dengan 4,5 dikali 106. Maka X sama dengan ya sama dengan ini jadinya. X sama dengan 4,5 kali 106 dibagi 2,65 kali 18. 4,5 bagi 18 itu 1/4. Kemudian 106 dibagi 4 itu 26,5 ya. 26,5 dibagi 2,65 sama dengan 10. Demikian 3 cara menghitung air kristal yang terdapat dalam suatu senyawa hidrat. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.